bersemangat semuanya. Semoga yang menjawab salam masuk surga. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pencipta, pemilik, penguasa, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam kedalaman lautan. Semua memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, masa kegelapan, sampai kepada zaman yang kita rasakan seperti sekarang ini, yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan kultum sedikit, yaitu mengenai betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Jika kita hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Syukur yaitu mempunyai makna, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi pertanyaannya dan permasalahannya, mengapa kita tidak bersyukur akan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua? Mengapa kita selalu berpikir bahwasannya nikmat itu hanyalah materi, uang? Akan tetapi kita tidak pernah berpikir betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir di sini, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada yang manusia yang mulutnya, lisannya selalu mengeluh kepada Allah. Padahal Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada dia. Panas, dia selalu mengeluh, aduh panas. Hujan, salah lagi, aduh hujan, saya gak bisa jemur pakaian. Lapar, aduh lapar. Seharusnya saya mengajak kepada semua rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, untuk selalu senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, karena panas, hujan merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan lapar sekalipun merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita tidak lapar, maka tidak akan terasa nikmatnya makanan tersebut. Maka itu semua yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salafus soleh, para tabi'in, mereka senantiasa kebiasaan sehari-harinya kalau tidak berbicara yaitu dua. Kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, astagfirullah. Dan saya mengajak rekan-rekan semua selalu senantiasa untuk membasahi lidah kita, membasahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena konsep bertambahnya nikmat yaitu dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bahwasannya dijelaskan, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka dari itu, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Senantiasa lisan kita mengucapkan alhamdulillah.
karena dengan itu merupakan konsep bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dibandingkan dengan penguasa alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada apa-apanya. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan hendaknya kita bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur menjadi perbuatan hati yang mampu membuat banyak orang merasa damai, bahagia, tenang, dan tentram. Sayangnya masih banyak manusia yang sulit untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Dan banyak juga dari kita yang berpikir bahwa nikmat yang Allah berikan hanya sebatas nikmat dalam uang, dalam bentuk uang atau materi saja. Padahal begitu banyak nikmat Allah. Seandainya kita bersatu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka dari itu sekalian, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Imam Ghazali bersyukur dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu kita menyadari bahwa sepenuhnya nikmat yang Allah berikan itu berasal dari Allah semata. Yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan. Ketika hati seorang sangat yakin bahwa segala nikmat yang peroleh bersumber dari Allah, maka ia akan spontan mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu merupakan bentuk syukur dalam perbuatan. Dan yang terakhir, menjaga nikmat dari kerusakan, yaitu ketika kita mendapat nikmat dari karunia Allah, hendaknya dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan menjaga nikmat yang telah diberikan Allah tersebut dari kerusakan. Misalnya kita dianugerahi kesehatan, maka kewajiban kita adalah menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Betapa banyak orang di rumah sakit, saudara-saudara sekalian, membayar mahal oksigen untuk bernapas, akan tetapi sekarang kita dikasih Allah cuma-cuma gratis. Maka kewajiban kita sebagai hamba adalah bersyukur, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Pak Markum beli es batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tausiah yang diberikan oleh Syekh Adi yang sangat menggebu-gebu ya. Ini saya jadi teringat Idul Adha kemarin. Jadi luar biasa, materinya juga mantap. Selanjutnya arah dari Pak Wakil pada beliau yang dipersilakan. Berapa dibesar Pak? Dibesar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubatan ibadi wa yaqbalu sayyi'at yastajibu lilladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan sekalian yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita kedatangan ustadz yang jauh yang tidak kita pernah sangka-sangka sebelumnya. Dan insya Allah ini menambah perbendaharaan YouTube kita ya. Nanti kita launching. Karena memang seperti itu Ustaz Adi. Jadi siapa yang ceramah di sini konsekuensinya nongol di YouTube. Nah, nanti kawan-kawan sekalian silakan nanti buka YouTube PA Mentok, bisa dibuka ya. Ya, insya Allah nanti ngeditnya agak cepat supaya bisa secepat di launching. Sekali lagi biar anak PKL ini beda dari yang lain. Dari satker-satker yang lain. Terima kasih Sadadi sudah memberikan wejangan kepada kita semuanya. Benar yang dikatakan beliau. Salah satu bentuk syukur kita sebagai pegawai pengadilan agama Mentok yaitu tadi menjaga integritas kita. Karena betapa banyak orang di sana yang di luar sana mencari pekerjaan, sedangkan kita sudah diberi pekerjaan, tapi kadangkala kita menggerutu. Doa untuk mutasi tidak dikabulkan. Seperti itu.
Yakinlah, bukan Allah tidak mengabulkan, tetapi Allah menunda. Ada istilah sesuatu itu akan indah pada saatnya. Pada saudara kita Eri yang udah nunggu TPM kayak gitu kan, ya syukuri, mungkin ada nikmat, ada hikmah di balik ini semua yang belum tentu kita bisa membaca itu. Allah menyiapkan skenario terbaiknya. Sedangkan ada pegawai kita yang satu ini terangkut TPM, Pak Miko, ya beliau sudah menunggu kesabarannya 11 tahun di sini. Eli berapa tahun nih? 9. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya. Mudah-mudahan bisa pulang ke Bengkulu gitu ya. Tapi Pak Miko nunggunya 11 tahun, bersabar menunggu itu, dan baru dijawab oleh Allah saat ini. Ada hikmah di balik itu semua yang perlu kita pahami. Dan bagaimana cara kita, benar kata Ustaz tadi, jadi bagaimana cara kita bersyukur untuk itu. Saudara-saudara, saya akan menambahkan ada cerita singkat ya. Ada seorang penjual tahu yang kesehariannya dia menjual tahu di kota, dia dari desa. Untuk mengangkut tahunya ini dia harus naik angkot. Dan mau ke angkot itu, dari rumah menuju angkot itu harus dia melewati pematang sawah. Pada suatu hari dia bawa dagangan untuk menjual tahu ini. Ternyata dia jatuh, kepleset, masuk ke sawah. Dan tahunya jatuh semua, hancur dulu. Akhirnya apa? Dia tidak jadi jualan, menggerutu dia. Allah tidak adil. Padahal ini untuk makan saya, untuk keluarga saya segala macam. Akhirnya dia pulang dengan membawa tahu yang rusak dari rumah. 2 jam kemudian apa yang terjadi? Dia mendengar kabar bahwa angkot yang ditumpangi ini masuk ke jurang. Dan dia adalah salah satu calon penumpang yang diselamatkan oleh Allah. Ya, nanti kaitan dengan Bu Eli. Itu tadi Allah menyiapkan skenario yang terbaik. Ya. Apa yang terjadi ketika dia mendengar bahwa seluruh penumpang, seluruh orang yang berjualan yang biasa, langganan angkot tadi seluruhnya meninggal dunia. Sedangkan dia hanya satu-satunya orang yang diselamatkan oleh Allah gara-gara terpeleset di sawah dan tahunya rusak. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Belum sempat dia mengucapkan segala macam, datang peternak bebek datang gitu. Dia mau beli tahu, tapi apa yang mau dicarinya? Tahu yang rusak yang dibelinya. Bukan tahu yang bagus, untuk makan bebeknya. Artinya, pada saat kita ingin menuju keinginan kita, belum tentu kata Allah itu bukan yang terbaik untukmu, belum indah untukmu. Ada sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, skenario indah untuk itu. Maka tugas kita bersyukur menunggu, karena ada hikmah di balik itu semua. Termasuk Bu Erli, ya tunggu, mungkin ada hikmah seperti tahu tadi. Ya, oke, dan seperti itu ya. Untuk menangkan hari ini. Jadi jangan sampai Bu Eli setelah ini kawan-kawan lain seluruhnya fokus kerja lagi, nggak usah mikir TPM lagi, karena TPM itu 3 bulan kemudian. Ya, TPM sekretariatan dan kepanitraan itu per 3 bulan. Jadi tunggu 3 bulan kemudian, berarti kalau ini bulan Juli, Agustus, September, Oktober, ya, awal Oktober lah baru dirinya lagi. Gitu. Tapi ya fokus ya, bikin basnya baru bagus lagi. Apalagi ada anak-anak PKL, bimbing mereka untuk bikin bas, belajar cara bikin berita acara sidang. Ya, mudah-mudahan lebih manfaat. Mudah-mudahan skenario Tuhan disiapkan lain. Ya. Ada yang lebih besar rencana Allah disiapkan untuk Bu Erli. Ya. Oke, para kawan-kawan sekalian anak-anak PKL, ikutin kegiatan kantor, jangan banyak diam, bertanya. Ya, kesempatan kalian hanya 40 hari. Hari ini tinggal 39 hari. Jadi ya, 39 hari lagi di sini. Tanya ke siapapun pertanyaannya ya. Boleh, bebas saja. Saya yakin kawan-kawan kita di semua di sini tidak ada yang pelit ilmu. Semuanya bebas. Saya katakan sekali lagi, yang belum dapat judul skripsi harus dapat judul, harus dapat masalah. Ya, harus menemukan masalah. Kalau tidak, cari masalah. Ya, banyak masalahnya. Bukan cari judul, cari masalah. Ya, nanti banyak. Silakan sharing, tanya-tanya. Dengan bercerita, kalian akan mendapatkan inspirasi baru. Oh, ini rupanya ada masalah yang perlu diteliti. Saya berharap jangan sampai kalian lebih dari 8 semester.
ya. Semuanya bisa fokus 4 tahun selesai semuanya. Dan satu lagi saya katakan harus pecah rekor. Anak SAS harus mampu masuk ke rumah kalian di pengadilan agama. Saya katakan ini rumah kalian, ya. Di sana tempat pendidikan, ini rumah kalian sesungguhnya. Gedung ini nih rumah kalian sesungguhnya. Anak HKI itu ini rumahnya. Anak-anak yang di sini semuanya Bu Eli, Dana itu awal asasi ya. SHI, elit pidana. Nah, ini dia yang tersesat. Tapi tersesatnya benar. Gitu ya. Jadi silakan belajar semuanya ya. Ikutin prosesnya ya. Ikutin prosesnya. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.